Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mau mampir ke channel kami. Kali ini kita akan membahas GT dengan spek trafo yang berbeda ya. Kali ini di sini ada trafo cas HP, ada dua jenis. Yang ini trafo cas HP sekunder kiri, yang ini trafo cas HP sekunder kanan ya. Yang kemarin itu ada teman-teman yang komen itu mereka mengalami kesulitan, pertama bikin GT-nya kok nggak hidup, yang kedua bikin GT-nya kok panas gitu, lampunya nggak hidup dan transistornya panas gitu, apa penyebabnya, dan bahkan bisa mati ya kalau transistor panas gitu tanpa nyala lampunya gitu. Kita akan coba buat ya GT ini dengan spek trafo yang berbeda ya, dengan sekunder yang bahan-bahan yang akan kita pakai untuk GT kali ini trafo cas HP ya, ada dua jenis yang ini, lalu dengan transistor tipe D882 ini PM95 ya. Berikutnya kapasitor Milar yang kapasitasnya itu 100 nanofarad ya, atau kodenya itu 2A104J. Lalu dengan dioda ya, dioda 4007 ya, in 4007. Ada resistor ini yang kapasitas 470K, dan yang satu ini kita coba dengan kapasitas yang ini ya, yang 10K ya. Kita coba gimana hasilnya dibandingkan dengan 470K ya. Berikutnya kita akan mengukur ya trafo ini, sekundernya ada di sisi kiri atau sisi kanan ya. Kita akan coba ukur. Kita akan pakai alat bantuan apometer ya. Kita hidupkan selektornya di ini ya. Untuk mengukur hambatan dari trafo kita pakai selektor di 200 ya ohm ya. Lalu probe-nya seperti ini ya settingannya. Kita akan ukur ya, kita zoom ya. Untuk trafo yang pertama kita ukur kaki yang di bawah ini 0,4 ya, 0,4. Yang bagian kanan ini 5,4 ya, 5,3. Yang bagian kiri 1,0. Nah, kalau seperti ini 5,3 1,0 artinya ini sekunder kanan ya, karena nilai hambatannya ini lebih tinggi yang bagian kanan ya. Ini sekunder kanan. Dan yang ini kita akan ukur pin primernya 5,0, yang bagian kanan 1,6, yang bagian kiri 5,8. 5,8 1,6 artinya ini sekunder kiri ya. Ini sekunder kiri. Kita akan rakit dua trafo ini dengan spek trafo yang berbeda, sekunder kiri dan ini sekunder kanan, tapi menggunakan skema yang sama ya. Kita akan coba. Lanjut ya, kita akan eksekusi dulu yang sekunder kanan dulu ya. Yang tadi ini sekunder kanan. Pertama-tama yang kita rakit dulu transistor dengan dioda ya. Untuk pemasangannya, karena ini tipe NPN, di sini untuk kakinya ini emitter, kolektor, basis ya. Di bagian kanan sini ini basis seperti ini.
Nah, pemasangannya untuk cincin dari dioda itu mengarah ke basis ya, mengarah ke basis seperti ini ya. Kita akan sambungnya. Setelah terpasang transistor dengan diodanya, berikutnya kita akan pasang lagi. Kita coba pasang dengan R10K ya, di kaki basis dengan kolektor dari transistornya. Kita akan sambung seperti ini hasil pemasangannya dari resistornya, kakinya pemasangannya ke kaki kolektor dengan basis ya, dari transistor D882. Berikutnya kita akan sambung untuk trafo ini, kita sambung dengan dioda ya, dioda 100 nanofarad atau kodenya itu 2A104J ya. Kita akan pasang di kaki sekunder dengan feedback ya, di tengah ini ya, di tengah ini kita sambung ya, seperti ini. Seperti ini ya pemasangannya. Berikutnya kita akan sambung dengan transistor yang sudah kita rakit tadi ya, ke jalur kolektor dengan feedback ya, ke jalur 2 ini ya, karena ini kan sekunder kiri, sekunder kanan tadi, jadi feedbacknya ada di kiri ya. Kita akan sambung di sebelahnya. Nah, setelah kita sambung transistornya yang sudah ada diodanya dengan resistornya yang kita sudah sambung di awal, kemudian kita sambung transistornya itu yang kaki kolektor ada di primer, yang kaki basis itu ada di feedback ya, karena bagian ini adalah sekunder ya. Untuk out kita pakai di sini ya, sekunder dengan di sini ya, di primer ya, outnya kita sambung ya. Untuk ngetes bagian outnya atau ngetes GT nya itu kita pakai fitting seadanya ya, seperti ini kabelnya, seperti ini ya kabelnya, seadanya aja dulu ya. Baru nanti setelah jadi, setelah ini nyala dan ini rakitannya sudah benar, lalu kita bisa packing sedemikian rupa ya, sesuai selera ya. Kita akan uji ya, kita akan sambung bagian outnya ya, dari fittingnya ini, plusnya itu ini ya, outnya sekunder out dengan primer, dan plus juga ini di sini, ini adalah out ya. Seperti ini, seperti ini bagian outnya. Dan kita akan coba ya, nyalakan pakai lampu ya. Untuk ngetes GT nya kita pakai, ngetesnya itu pakai lampu piolin 5 watt ya, piolin 5 watt. Kita coba ya, masukkan. Berikutnya untuk pemasangannya, inputnya itu yang bagian out yang satu ini yang di primer itu adalah plus juga ya, input baterai. Dan yang min itu ada di kaki emitter dari transistor ya. Kita coba nyalakan ya. Oke, nyala ya. Nyala ya. Oke, berhasil kita nyalakan trafo cas HP sekunder kanan ya. Kita penasaran, coba tes arusnya ya, ukur arusnya ini berapa sih gitu dari yang kita sudah rakit ya. Kita ukur pakai odometer ya, odometer. Untuk selektornya dalam mengukur arus konsumsi itu diarahkan ke ini ya, 10A. Lalu untuk merahnya ini dipindah ke atas ya, ke 10 ampere DC. Ini seperti ini cara mengukurnya. Lalu kita coba hubungkan yang input baterai, misalkan yang ini kita tempel di bagian input ya, dan yang minnya ini kita pasang dengan yang warna hitam juga ya, seperti ini. Baru yang merahnya kita pasang di emitter ya, di input min ya, dari trafonya apa, dari GT nya ya. Kita coba ukur ya. Arus konsumsinya 0,39 ya, 0,39. Ini masih dalam kategori irit ya,
kalau buat aku untuk kategori boros itu 0,40 lebih. Nggak tahu, kalau masih di bawah dari 0,40 itu masih aku anggap irit lah. Nah, berikutnya kita coba tes GT ini aman nggak lepas beban ya, gitu. Biasanya kan orang kalau nggak ngerti gitu dia mencetak-cetek tanpa pasang lampu ya, gitu. Harusnya ini masuk nggak gitu, kalau macam di switch on off ya, dihidupkan. Nol ya, artinya ini aman lepas beban ya. Kalau nol nggak kebaca ya. Nah, nol artinya aman lepas beban. Kalau aman lepas beban ini, kalau tidak khawatir dengan transistor akan jebol ya kalau aman lepas beban. Jadi sekalipun kondisi GT nya itu kita pasang, kita lepas, lalu kita pasang lagi, itu aman lepas beban ya, karena arusnya sudah nggak jalan di saat bebannya dilepas ya, nol ya. Nih seperti ini, aman lepas beban ya. Oke, untuk GT yang trafo sekunder kanan berhasil ya, dan seperti ini rangkaiannya ya. Kita zoom ya, seperti ini rangkaiannya, seperti ini ya. Kalau memang agak bingung dengan rangkaiannya ini, kita bisa nonton tahapan dari ini ya, dari rangkaian yang tadi ya, supaya nggak bingung ya. Untuk kabel ini adalah out ya, out yang ke lampu. Yang di bagian ini adalah plus input dari baterai, yang ini min ya, min baterai. Atau hanya seperti ini aja rakitannya ya. Berikutnya kita akan coba dengan trafo sekunder kiri ya. Yang ini kan trafo sekunder kanan. Oke, kita coba eksekusi, kita buat GT nya dengan sekunder kiri ya, trafonya. Kita simak ya, dengan skema yang sama ya. Pertama yang akan kita lakukan untuk merakit GT dari trafo sekunder kiri seperti ini. Ini awalnya kita rakit dulu, kita hubungkan ya dioda dengan transistor ya, sama seperti yang cara awal. Rakitannya juga sama ya, seperti ini yang awal. Berikutnya untuk sambungannya dari resistor 470K ini kita sambung di kaki basis dengan kolektor ya, kita sambung ke situ. Seperti ini hasilnya dari pemasangan resistor di kolektor dengan basis ya. Berikutnya kita pasang milar ini di tengah sini ya, dari primer dengan dari sekunder dengan feedback ya, kita pasang seperti ini. Terpasang ya, cara pasangnya dipasang di feedback dengan sekunder ya, di bagian tengah ya. Berikutnya kita akan pasang resistor ini di kaki dari ini ya, feedback dengan primer ya. Seperti ini pemasangannya. Kita balik ya, karena ini kan basis di sini adalah feedback ya. Cara pemasangan kita balik gini. Seperti ini ya hasilnya pemasangannya. Yang ini trafo cas HP sekunder kiri, dan yang ini adalah trafo cas HP sekunder kanan ya. Yang bagian kanan ini trafo cas HP sekunder kanan, yang sebelah kiri ini sekunder kiri ya. Seperti ini pemasangannya. Jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan, itu mudah aja ya caranya ya. Kalau misalkan hanya didapati sekunder ini ya, sekunder kanan dari skemanya, dari foto skemanya itu, gambarnya itu kita mirror aja ya, kita balik, akan ketemu menjadi sekunder kiri gitu. Seperti ini contohnya ya. Kita foto ya dulu ya.
Seperti itu ya cara mengatasi ini ya. Kalau bingung, kalau kita punya trafo sekunder kiri atau sekunder kanan lalu skemanya itu lain dari ini ya, dari trafo yang kita punya ya. Misalkan dari skemanya itu adalah trafo sekunder kanan, tapi kita punya trafo yang sekunder kiri, kita tinggal balik aja gambarnya ya. Berikutnya kita sambung bagian outnya dari lampu. Untuk pemasangannya, untuk outnya itu primer dengan sekunder ya, bagian atas. Seperti ini ya hasilnya dari pemasangan bagian outnya ya, seperti ini. Ini untuk sekunder kiri ya, sekunder kiri. Ulang ini sekunder kanan ya. Dengan skema yang sama ya, hanya membedakan trafonya ya, dari pin yang berbeda. Akhirnya kita sedikit modifikasi ya, kita sesuaikan dengan trafonya ya. Kita tes ya dengan nyalakan dengan lampu ya. Kita akan coba dengan lampu Piolin 5 watt ya. Bagian kita pasang bagian yang merah ini, ini adalah input baterai plus, yang emitter ini adalah min ya. Seperti ini pemasangannya. Nyala ya. Berikutnya kita akan coba ini terang ya. Ini terang nih. Kita akan coba tes arusnya ya, ukur arusnya berapa ini. Kita pakai dengan avometer ya, seperti tadi ya. Untuk hasil rangkaian biasanya nggak akan sama ya, itu tergantung dari trafonya. Walaupun rakitannya sama, komponennya sama, tapi spek trafonya berbeda, hasilnya pastinya akan mungkin aja berbeda ya. Kita akan ukur ya. Plusnya dengan merah, minnya ada di plus ya. Ini 0,35 ya, 0,34. Oke, kita anggap 0,35 lah. Yang awalnya tadi sekunder kanan itu adalah 0,39 ya. Kita coba cek ya, ini aman pas beban gak ini? Oh, tidak terbaca ya, artinya ini aman lepas beban ya. Kalau pas di lampunya kita lepas, kita matikan dari fitting ya, kita lepas, tapi arusnya di sini masih terbaca, artinya itu skema atau rangkaian kita itu tidak aman lepas beban. Misalkan yang terbaca adalah 0,10 ampere gitu, walaupun itu rendah, itu walaupun bisa apa ya, bisa dibilang aman lepas beban 0,10 itu, tapi tidak aman untuk dari ini ya, dari kondisi baterai ya, itu akan terkuras gitu. Kalau 0, sekian lah gitu, biar 0,05 itu akan tetap terkuras ya isi baterai ya, kecuali 0,0 itu nggak akan terkuras karena kondisi mati ya, harus sudah tidak jalan gitu. Seperti ini 0,37 ya, atau 0,35 sampai 0,7 dari sekunder kiri ya, trafo sekunder kiri. Mudah-mudahan dari uji kita kali ini bisa membantu teman-teman ya untuk merakit GT yang mana ada yang kesulitan ya. Ada yang bilang kok nggak nyala gitu. Mungkin ya pertama kalau Anda dapati kondisi nggak nyala, kita ukur dulu ya trafonya itu ada yang putus nggak jalurnya. Yang kedua, kita tentukan mana pin primer, sekunder dengan feedback. Kita harus tahu itu. Seperti itu. Jadi trafo sekunder kiri dan trafo sekunder kanan ini sama-sama bisa ya kita buat ya. Nggak ada bedanya, sama aja ya. Hanya membedakan mungkin posisinya ya. Gitu. Kalau ini sekunder kanan, yang ini sekunder kiri. Seperti ini. Ini skema sama, jumlah komponennya sama, speknya sama,
Hanya membedakan dari ini ya, dari pin dari trafonya ya, seperti ini. Demikian praktik kita buat GT dengan jenis spek trafo yang berbeda kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.